di dalam perasaan kita, sehingga timbullah tambahan kegairahan untuk menggibah. Kemudian apa juga? Wasal bin nas, yaitu dengan mengumpat atau mencela orang. Wan nadri ila ghairil mahrami, dan memandang kepada yang bukan mahramnya. Memandang kepada bukan mahram, yaitu bukan pasangan yang haram nikah, tetapi adalah yang halal nikah dan belum dihalalkan. Wa khawwafahu minallahi qad balaga mablagan yakma'u hadhihi syahwata. Sedangkan khaufnya, rasa takutnya daripada Allah sesungguhnya telah sampai kepada sampai menjadi bekal yakma'u hadhihi syahwata, yang mencambuk syahwat ini, ad-da'ifa, mencambuk syahwat yang lemah, dunal qawiyah, bukan syahwat yang kuat. Ayujibu alaihi jundal khawfi, maka diwajibkan, yujabu alaihi, diwajibkan atasnya untuk memerangi akan rasa takut itu. Itu apa akibatnya? Imbi'atsal azmil, yaitu terbangunnya, bangkitnya al-azmil tarki, rencana cita-cita untuk meninggalkannya. Nah, inilah yang dicambuk rasa takut itu supaya menjadi saking takut. Jadi seperti takutnya tadi itu, takut terjerumus berbuat dosa, takut durhaka kepada Allah. Yang lebih parah lagi adalah jangan sampai nanti iman kita dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang seperti kata daripada Abu Bakar Siddiq, la yasribu syaribu hina yasrabu wa huwa mu'minun, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pencuri, orang pemabuk itu ketika dia mabuk imannya masih ada. Berarti pada saat dia mabuk iman sudah tidak ada itu. Pencuri juga begitu. Ketika dia mencuri, sesungguhnya pada saat dia mencuri itu imannya tidak ada di dalam hatinya. Maka perbuatan maksiat lain juga begitu. Tidak ada iman pada saat dia melakukan maksiat. Nanti kalau sudah selesai melakukan maksiat, barulah iman itu ditaruh lagi. Kalau nanti iman itu tidak tahu jalan pulangnya, maka dia kesasar. Maka orang itu terus-menerus tidak disertai hidupnya oleh iman. Kalau tidak disertai oleh iman, maka kalau dia tidak berupaya mencari iman itu dengan cara bertobat, maka selama-lamanya iman itu tidak mau kembali kepada dirinya. Inilah yang menyebabkan orang itu adalah khifa alaihi al-mautu bighairi iman. Dikhawatirkan atas orang itu meninggal dunia tanpa iman. Ini merupakan suul khotimah yang sangat-sangat fatal. Jadi kadang-kadang orang karena tidak sadar gitu ya, sadar tidak ada, dia kadang-kadang membiarkan dirinya terbuai, terbelenggu, terborgol oleh perbuatan-perbuatan maksiat, karena dia tidak sadar bahwa iman itu terus-menerus menghilang dari dirinya. Dia tidak sadari hal itu, atau dia mungkin sadari, dia tidak peduli. Kenapa? Tidak peduli itu disebabkan oleh karena kesadaran itu sendiri yang sangat lemah. Seandainya kalau dia sadar bahwa iman itu merupakan harga yang sangat-sangat berharga, harta yang sangat-sangat berharga, mungkin untuk lepas sebentar saja dia tidak akan biarkan. Coba saja lihat orang-orang yang hobi memelihara burung. Burung apa saja, walaupun burung itu mungkin sudah menjadi jinak, kalaupun dia lepas tidak akan terbang jauh, tetapi karena dia itu sangat-sangat sayang terhadap itu si burung, dia membuka pintu sangkarnya saja tidak berani. Karena dia khawatir kalau burung itu nanti terbang. Karena dia hanya baru satu kali keluar dari sangkar,
maka dikhawatirkan dia tidak akan bisa kembali kepada sangkarnya. Itu ibaratnya kalau orang yang cinta terhadap burung, cinta kepada iman. Iman ini jauh lebih berharga daripada semahal apapun burung yang dimiliki oleh manusia. Maka dengan demikian, iman itu harus kita pelihara. Iman harus kita kasih kain. Iman harus kita kasih pakaian supaya dia jinak. Kalau tidak dikasih pakaian, maka dia iman juga akan bosan. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan apa? Jaddidu imanakum bil a'malis salihah fa innal imana yazidu wa yanqusu. Perbarui iman kalian dengan amal soleh, karena iman itu adalah bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah dan bisa berkurang. Karena dia bisa bertambah, bisa berkurang, apa yang menyebabkan dia berkurang? Yaitu maksiat. Apa yang menyebabkan dia bertambah? Adalah amal saleh. Maka tambahlah keimanan dengan banyak-banyak beramal saleh. Bal yaqulu hadzal fasiqu fi nafsihi. Bahkan berkata orang yang fasik itu dalam dirinya, in kaharani syaitanu biwasitatin galabati syahwati. In kaharani, jika menggagahi akan saya oleh syaitan, biwasitati galabati syahwat, dengan perantaraan mengalahkan akan syahwat, memenangkan syahwat pada diri saya, fi ba'dil ma'asi, pada sebagian maksiat. Fala yang bagi an akhla'al adhara, maka saya tidak pantas untuk mencabut akan rasa malu, wa arha al-inana, dan menunda-nunda akan tekan, bil kulliyati, dan keseluruhan. Nah, jadi maksudnya begini, tidak pantas saya akan mencabut rasa malu itu. Justru saya harus pupuk rasa malu ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pantas saya ini akan menunda-nunda, melonggar-longgarkan tekan, bil kulliyati, secara menyeluruh. Bal ujahiduhu, tetapi saya akan memeranginya. Saya akan memeranginya. Fi ba'dil ma'asi, pada sebagian maksiat. Artinya maksiat yang dianggap paling fatal, dia akan memanfaatkan daya upayanya untuk melawan itu si godaan. Apa yang akan mendorong dia untuk melakukan maksiat itu, dia lawan. Kemungkinan dikatakan ba'dil ma'asi di sini adalah bagi maksiat yang dianggap lebih rawan. Karena apa? Karena ini akan merembet kepada maksiat-maksiat yang lain kalau dia tidak lawan. Nah, tetapi kalau maksiat yang ini bisa diatasi, maka maksiat-maksiat lain bisa ditaklukkan, bisa dialurkan katanya. Kemudian fa'asani ughallibhu, maka moga-mogalah aku bisa mengalahkannya. Fayakunu qahri lahu fil ba'di, maka adalah menggagahinya oleh aku, artinya aku yang menggagah itu baginya, fil ba'di, pada sebagiannya, kifaratun li ba'di dunubi, akan menjadi kifarat bagi sebagian dosaku. Artinya begini, bagikan orang yang main kelereng itu ya, atau bagikan orang main beliar, bagikan main beliar. Jadi satu daripada bola beliar itu yang ditumbuk akan bisa membuat sekian banyak bola beliar masuk ke dalam lubang. Karena yang ditumbuk ini adalah yang dianggap, kalau bahasa kita, paling antep. Dulu kan waktu orang kecil masih banyak itu permainan-permainan pakai belahan botol, belahan duri. Main apa namanya itu, selobok. Ada namanya katuk yang kantap. Katuk yang kantap. Pencele. Main apa itu namanya? Pencele. Sampai kadang-kadang tulang nangka itu di air. Main melobok namanya itu. Melobok.
dan melobok. Ada katu yang kanep. Nah, ibaratnya seperti itu. Satu yang ditumbuk mengakibatkan semua bola biliar masuk ke dalam lubang. Sehingga dosa yang mempunyai rangkaian-rangkaian ini ada yang menjadi induk dosa. Kalau induknya ini bisa dikuasai, maka nanti anak-anaknya akan bisa diatasi. Itu kalau kita ibaratkan lain juga, untuk menangkap anak ayam nggak perlu lelah-lelah menangkap anaknya, tapi tangkap saja induknya. Nah, induk ayam ini kurung saja dia. Induk ayam ini nanti anaknya akan ikut masuk mencari induknya. Induknya saja lah, terus buka bagian bawahnya kecil-kecil, tapi induknya masih tetap dalam kurungan, maka induknya apa anak itu kan masuk. Nah, begitu juga yang namanya induk dosa. Induk dosa ini sama dengan pangkal dosa atau dianggap paling besar. Tadi kalau yang paling besar sudah dapat ditaklukkan, yang kecil itu agak ringan. Tetapi juga tidak boleh lengah terhadap yang kecil itu. Karena seperti patah lama, jangan kau hanya memperhatikan batu yang besar. Betapa banyak orang jatuh bukan dengan batu besar, tapi dengan batu kecil. Batu kecil itu yang menjatuhkan. Kita ingat kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi kan bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil itu dia main dengan kayu. Kayu itu dijadikan sebagai alas kaki. Lalu Imam Hanafi mengatakan, nah, jangan terlalu sering main-main dengan kayu itu, nanti kamu jatuh. Lalu anak itu bilang, oh, bukankah Tuhan ini adalah Imam Hanafi yang mempunyai nama besar itu? Ya, saya sudah ingat namanya Imam Hanafi. Lalu anak itu bilang, kalau saya jatuh lantaran tersalah menginjak kaki kayu ini, saya jatuh di atas tanah. Tapi kalau Tuhan jatuh dengan nama besarnya itu dan tidak bisa ketulungan, nanti masuk neraka. Tuhan dengan nama besar itu, orang nanti banyak memuji-muji Tuhan, banyak mengkultuskan Tuhan. Bahkan bukan Tuhan saja yang masuk neraka, tapi orang-orang mengkultuskan Tuhan itu sampai jutaan orang akan ikut juga masuk neraka. Kalau saya jatuh, ini saya jatuh seorang diri, dan saya jatuh di bumi, tidak akan sampai babak belur, kata anak itu. Akhirnya dengan apa yang dikatakan oleh anak ini, Imam Hanafi, dia tidak memandang anak ini. Tidak mungkin anak ini begitu pintar mengeluarkan kata semacam itu. Tapi dia sesungguhnya adalah firman Allah yang lewat melalui mulut. Sebagai tanda Allah itu sayang kepada Imam Hanafi, supaya dia tidak sampai nanti terjumus jatuh dengan nama besarnya sendiri. Karena jatuh dengan nama besar ini berarti itu akan sulit bagikan orang yang jatuh dari lantai yang paling atas di sebuah bangunan. Tentu akan lebih berbahaya dibanding dengan jatuh kalau dari lantai pertama atau sekedar jatuh karena licin di lantai. Dibilang begitu dia. Nah, ini artinya bolehlah kita memprioritaskan bertobat dari dosa yang kita anggap besar, tapi jangan pernah remehkan dosa-dosa kecil. Karena yang kecil itu bisa menjadi besar. Banyak sekali tamsil-tamsil yang kita bisa jadikan sebagai satu pelajaran. Satu ketika ada seorang nelayan menyaksikan ketika ada ikan hiu. Ikan hiu ini sangat besar. Dia biasanya satu kali dia sedot ikan-ikan kecil sampai jutaan masuk ke dalam mulutnya. Maka si ikan hiu ini mencari apa? Mencari ikan-ikan kecil. Kemungkinan ilham Allah sampai kepada hati daripada ikan-ikan kecil itu. Lalu ikan kecil ini membuat formasi, bagikan orang formasi di 17-an lah, membentuk formasi itu dan ini.
maka ikan kecil ini berembuk dengan semua temannya. Karena begitu banyaknya ikan kecil ini, dia bentuk formasinya seperti ikan yang sangat-sangat besar, 10 kali lipat daripada besarnya hiu tersebut. Akhirnya hiu yang besar ini ketakutan. Dia anggap bahwa ini ikan besar, tumben dia melihat ikan besar. Saya di saat akan mencari makanan, justru saya nanti akan dimangsa. Kata daripada ikan itu, akhirnya dia balik. Dia balik takut oleh apa? Ikan besar yang ada di depannya. Padahal itu adalah teri-teri yang berkumpul menjadi satu, membentuk formasi sehingga kelihatan menjadi yang sangat besar. Itu juga seperti yang pernah disiasati oleh Khalid bin Walid. Ketika dia memimpin hanya berapa puluh orang prajurit untuk menghadapi musuh yang begitu besar kekuatannya, lebih ratusan. Tetapi dia tidak mau menyerang di saat apa? Di saat siang. Dia justru akan melawan prajurit musuh itu pada waktu keadaan malam sudah mulai gelap. Akhirnya dia, Khalid bin Walid, itu mensiasati. Prajurit yang sedikit ini diatur menjadi 3 formasi. Bagikan dia susul menyusul. Dilihat dari jauh oleh prajurit musuh yang begitu banyak ini, seolah-olah menghadapi ribuan musuh. Padahal itu disiasati oleh Khalid bin Walid hanya beberapa puluh, tapi dibikin menjadi 3 kelompok, kayaknya menyusul ini, kayak menyusul, tidak habis-habis. Sehingga prajurit musuh itu menganggap ini jauh puluhan kali lipat lebih banyak musuhnya daripada kekuatan mereka sendiri. Ini adalah gambaran-gambaran yang sesungguhnya kita jadikan sebagai untuk meningkatkan kewaspadaan kita terhadap dosa. Jangan pernah menganggap dosa kecil itu remeh, karena kalau dia sudah besar akan sulit hilang. Betapa banyak orang-orang yang kadang-kadang dari dosa besar dia bisa bertobat, lalu dosa kecil dia remehkan, lalu dosa kecil yang dia remehkan itu justru lebih besar, sekali kali lipat dibanding dengan dosa besar yang dia tobatkan. Akhirnya dosa kecil yang banyak ini menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka, karena dia tidak melakukan pembersihan juga daripada dosa-dosa kecil, walaupun prioritaskan terlebih dahulu dosa besar. Jadi bisa saja katanya dengan memprioritaskan dosa besar ini kita tobatkan sebagai kiparat daripada dosa kecil. Kenapa? Karena bertobat ini juga termasuk bagian daripada al-ihsan, bagian daripada kebagusan. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan dapat menghapuskan akan kejahatan-kejahatan. Walau lam yatasawwar hadha, sekalipun tidak terupa akan ini, walau lam yatasawwar hadha, dan seandainya tidak tergambar akan hal ini, lama tasawwara minal fasiki, niscaya tidaklah tergambar daripada orang fasik, ayyusalliya wa yasuma, bahwa dia sholat dan dia berpuasa. Walau qila lahu, dan niscaya dikatakanlah baginya, in kanat salatuka li ghairillahi fala tasihhu, jika ada salatmu itu karena selain daripada Allah maka tidak sah. Wa in kana Allah wa in kanat lillahi, dan jika ada semata-mata karena Allah, fatrukil fisqa lillah, kalau kau bisa melakukan sholat semata-mata karena Allah, maka tinggalkan juga kefasikan itu karena Allah. Fa inna amrallahi fihi wahidun, maka sesungguhnya perintah Allah padanya satu. Fala yatasawwaru an taqsuda bi salatika, maka tidaklah tergambar dengan bahwa kau bermaksud dengan sholatmu itu at-taqarrubu ila Allah Ta'ala, yaitu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tatakarrab bika bitarkil fisqi, selama kau tidak bisa
bertakarub kepada Allah dan meninggalkan kefasikan. Artinya ini kan seringkali juga ditanyakan, ada orang tadi pagi dia sholat dengan sangat khusyuk, begitu menjelang matahari sudah berada di ufuk dia melakukan maksiat. Kemudian setelah dia maksiat, dia sholat lagi. Setelah mendekati asar, dia maksiat. Setelah ada waktu asar, dia sholat. Setelah mendekati maghrib, dia maksiat. Begitu maghrib, dia sholat terus begitu. Nah, begitu. Sehingga kalau kita gambarkan apa? Sekarang dia mengecat dengan warna putih. Sebentar lagi dia hapus warna putih itu dengan cat hitam. Sebentar lagi dia hapus cat hitam itu dengan warna putih. Sebentar lagi dia hapus lagi yang warna putih itu dengan hitam. Terus begini. Mana yang terakhir itu yang kelihatan? Kalau yang terakhir itu hitam, maka hitam saja yang kelihatan, putihnya tidak kelihatan lagi. Artinya apa? Dikhawatirkan orang ini dia meninggal baru selesai maksiat, bukan meninggal pada saat dia baru selesai lakukan perbuatan taat. Nah, artinya ketika orang itu taat tetapi maksiatnya jalan terus, maka itulah yang dikatakan oleh beliau Imam Ghazali, ta'atun liman asallaha kabinan fawqal mauji, yaitu perbuatan taat yang dilakukan oleh orang yang berbuat maksiat, yaitu adalah seperti mendirikan sebuah bangunan di atas gelombang laut. Betul. Bagikan mendirikan sebuah bangunan di atas gelombang laut, kapan dia bisa akan jadi? Kalau dia membangun di atas gelombang laut, ini tidak perlu kita analogikan misalnya, bisa orang membangun di atas laut, misalnya dengan cara-cara begini. Nah, itu adalah merupakan suatu kecualian. Namun pada umumnya orang yang melakukan perbuatan taat tetapi perbuatan maksiatnya jalan terus, maka nanti tidak akan bisa terbangun perbuatan baiknya, karena dia seolah-olah dibangun terhadap di atas perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, ketika orang bertobat, maka salah satu daripada syarat bertobat yang berkaitan dengan Allah langsung, dia harus berencana untuk tidak kembali lagi berbuat maksiat. Karena kalau dia tidak mempunyai rencana untuk tidak berbuat maksiat lagi, maka berarti tobatnya itu tidak terbangun, karena dia kurang syarat. Bagikan orang yang membangun, kalau membangun itu harus fondasinya kuat. Kalau di Filipina ya, karena tanah Filipina itu pada umumnya ada lembah kayak tanah gambut, maka sebelum mereka itu mendirikan kolom kerangka besi, dia tanam dulu bambu. Dia tanam bambu. Nah, untuk bangunan-bangunan raksasa, dia tanam bambu ini banyak-banyak. Barulah di atas tanah yang sudah ditanami bambu itu, dia mulai memasang kolom, cakar ayam, dan lain sebagainya. Dan ada juga ini kan yang akan membangun tol laut itu di Indonesia, dia pakai dulu bambu. Ini artinya apa? Sebagai analogi daripada sebuah bangunan tobat itu harus kita bangun dengan syarat dan rukunnya. Satu saja yang kurang, maka dia tidak akan bisa terbangun. Walaupun sederhana, menyesal, meninggalkan, lalu berencana tidak akan mengulangi lagi perbuatan itu. Satu saja di antara tiga ini tidak dilakukan, maka tidak akan terbangun sebuah pertobatan. Kalau belum dia dikatakan bertobat daripada maksiat, maka boleh dibilang seperti tadi itu, kayaknya percuma dia melakukan perbuatan baik. Percuma. Karena apa? Sebentar lagi dia akan hapus. Nah, memang ada suatu ajaran yang mengatakan ya,
Maksiat ya maksiat, taat ya taat. Yang penting di saat dia berbuat maksiat itu dia tidak berbuat taat, dan di saat dia berbuat taat tidak berbuat maksiat. Karena waktu daripada perbuatan maksiatnya itu berbeda dengan waktu perbuatan taatnya. Jadi masing-masing berdiri sendiri katanya. Yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i kayak apa, oleh Imam Ghazali kayak membangun sebuah bangunan di atas gelombang itu, apabila di atas maksiat itulah dibangun sebuah ketaatan katanya. Itu yang tidak, sehingga yang kelihatan nanti hanya maksiatnya saja, taatnya tidak kelihatan. Tapi kalau waktunya itu berbeda, seperti tadi itu, di pagi hari dia salat subuh, setelah waktu duha dia berbuat maksiat, setelah salat zuhur dia lakukan zuhur, kemudian setelah menjelang asar dia berbuat maksiat, pada waktu asar dia berbuat taat. Dia katakan bahwa ini waktunya berbeda-beda. Artinya mereka berdalih untuk seolah-olah pembenaran. Artinya biarkan mereka melakukan apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Yang penting dia juga tidak malas melakukan perbuatan taat. Itu kata mereka. Kata mereka, ini kan sama artinya dengan yang dikisahkan di dalam kitab Qawmi Utubian itu. Dikisahkan dalam kitab Qawmi Utubian, ada seorang soleh, rajin beribadat, rajin puasa, tapi dia tidak mau nikah. Justru yang dibeli adalah seekor hema. Ketika syahwatnya itu bangkit, maka dia lampiaskan syahwatnya itu kepada hema tersebut. Memang orang ini dia taat sekali, sampai orang-orang heran. Untuk apa kau pelihara ini hema? Padahal kau tidak pernah kendarai dia kemana-mana, kau tinggal di rumah. Mendingan kalau kau gunakan dia untuk membawa barang-barang kemana-mana, kau hanya berikan makan di hema. Barulah dia terbuka. Saya sengaja membeli ini hemar adalah untuk melampiaskan syahwat parat saja, untuk melampiaskan syahwat saya. Terus kamu rajin berbuat sholat, kamu rajin puasa, rajin berzikir, rajin istighfar, iya. Kamu ini salah besar. Kamu wajib bertobat. Bisa saja kamu yang melakukan perbuatan taat yang begitu banyak hangus dengan sebab kamu melampiaskan syahwatmu kepada itu binatang. Karena ada kan hadis dikatakan, man atal bahimata aqatihu. Siapa saja yang mendatangi binatang, artinya melampiaskan syahwat paratnya kepada binatang, bunuh dia. Kata-kata perintah bunuh ini adalah menunjukkan bahwa itu dosa besar. Nah, inilah gambaran daripada perbuatan maksiat diselingi dengan perbuatan taat diselingi dengan perbuatan maksiat, yaitu seperti mendirikan sebuah bangunan di atas gelombang. Nah, jadi oleh sebab itulah bahwa salah satu daripada syarat sah taubat itu adalah harus ada cita-cita untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkan kita mendapatkan dosa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ini kita sudah sampai kepada wa hadza mahalun bi ayyakula lillahi ta'ala alayya amrani waliya alal mukhalafati bihima. Nah, dari sini kita mulai daripada bahada mahalun ini ya, menjadi jawaban daripada apa yang dikatakan tadi itu tentang melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan taat. Dikatakan wa fala tasihu wa in kanat lillahi fatrukil, terus sampai kepada bitarkil miskin wa hadza mahalun. Dari kata hadza mahalun ini yang kita mulai, hadza mahalun bi ayyakuna lillahi ta'ala aliya amrani aliya alal mukhalafati fabihima uqubatani ya bihima uqubatani wallahu a'lam bissawab wa ilahil marji'ul ma'ab. Jadi mudah-mudahan
kita paham dulu terhadap apa yang dikatakan oleh beliau ini, dan kita juga bisa mempraktikkannya walaupun kita tidak pernah menyadari kita berbuat dosa. Artinya apa? Kita kadang-kadang bisa berbuat dosa tanpa kesadaran kita. Namun kita harus sadar untuk senantiasa beristighfar dan bertobat. Beristighfar dan bertobat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi tunjuk untuk senantiasa menjalankan perintahnya beristighfar dan bertobat itu, di samping kita menjalani perintahnya dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik, amal-amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.